oleh Pak Suhada, salah satunya itu adalah bahwa take home pay resmi kan gitu ya, sebagai pejabat fungsional yang disetarakan itu tidak berubah, tanda petik tidak berkurang secara aturannya kan gitu Bapak Ibu. Nah, salah satu itulah nasib dalam konteks kesejahteraan itu. Nah, 3-4 hal inilah nanti yang kita coba sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ada beberapa diskusi perspektif yang bersama-sama menjawab, karena kami juga baru 1 tahun Pak Rokib ya menjalani ini gitu ya. Ya ada plus minusnya lah, ada ria, ada beberapa hal yang belum clear dan sebagainya gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama itu mengapa ada kebijakan penyantaran jabatan? Ini tidak banyak kita sampaikan, hanya sebagai pengantar saja gitu. Nah, yang jelas Bapak Ibu, ini sering kami sampaikan gitu ya. Saya kira Bapak Ibu juga sering mendapat materi ini. Pertama mohon dipahami Bapak Ibu bahwa penyetaraan jabatan ini sebetulnya konteksnya di awal itu berkaitan dengan namanya penyederhanaan birokrasi. Jadi birokrasi yang disederhanakan. Nah, kenapa perlu disederhanakan? Ya karena memang posisinya tidak sederhana. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian statementnya Pak Presiden itulah menjadi istilah 2 level untuk pusat kan Bapak Ibu ya, eselon 1, eselon 2, sehingga tidak heran kalau BKN ini yang kecil itu hilang semua eselon 3 ke bawah Bapak. Kecuali eselon 3 tertentu ada 2 atau 3 gitu ya. Jadi yang ada cuma eselon 1 sampai eselon 2. Nah, untuk level kabupaten kota itu eselon 2 dan 3 mungkin Bapak Ibu ya, karena eselon 1 tidak ada, maka kemudian pendekatan yang diambil oleh pemerintah itu adalah istilahnya menata organisasi. Kenapa menata organisasi? Dalam organisasi, dalam rancangan organisasi Bapak Ibu di kabupaten, kabupaten ya, apa kota ya? Kutai Pak, mohon maaf. Kabupaten Pak. Nah, Kabupaten Kutai Kartanegara ini gitu ya Bapak Ibu, ada namanya struktur organisasi Bapak. Nah, struktur organisasi inilah kan kemudian ada struktur yang struktural, ada yang namanya fungsional, ada yang pelaksana. Nah, pemerintah mengambil jalan dengan istilah penataan organisasi. Jadi kalau agak tegas sedikit sebetulnya ya penghapusan kan Bapak Ibu ya, pemangkasan struktur kan. Nah, bukan kebetulan yang direncanakan adalah jabatan struktural. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, jabatan struktural yang disepakati untuk konteks Kutai Kartanegara Kabupaten Kota itu adalah yang ada di semua perangkat daerah. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, itu jadi yang berkaitan dengan penataan. Nah, karena organisasinya sudah dipangkas, dihilangkan, maka kemudian ini kan tentu berakibat pada jabatan kan Bapak Ibu ya. Ya, eselon 4 misalnya hilang gitu ya. Kasubag umum kepegawaian hilang, maka kan berarti eselon 4-nya tidak duduk dalam jabatan struktural lagi kan Bapak Ibu ya. Oleh karena itulah kemudian dalam konteks inilah istilah penyetaraan itu muncul. Nah ya, jadi penyetaraan itu sebetulnya adalah satu pendekatan, satu metode yang diambil oleh pemerintah bagi Bapak Ibu yang terkena sebetulnya reorganisasi, perampingan organisasi. Kalau bahasa Undang-Undang ASN, kan gitu Bapak Ibu ya. Perampingan organisasi kalau bahasa PP 11, PP 17. Nah, mestinya perampingan organisasi ini karena dibolehkan secara regulasi, kan posisinya bisa diberhentikan dengan istilah pensiun, berhenti atau diredistribusi. Kan gitu. Tapi pemerintah kemudian mengambil satu cara dengan istilah penyetaraan jabatan. Jadi Bapak Ibu yang duduk dalam jabatan, yang jabatannya hilang, itu kemudian disetarakan. Nah, sampai tadi sampaikan oleh Pak Asisten ya dalam sambutan pembukaannya, dasar hukumnya regulasinya adalah Permenpan 28 2019 ya. Yang terbaru kan Permenpan 17 2021 ya Pak Suhada, Pak Suhada, Bapak Ibu saya kira pegang semua ya Bapak Ibu. Jadi tolong nanti di-download saja kalau belum Bapak Ibu yang hadir, di situ semuanya ada. Bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan
penyetaraan jabatan itu. Nah, ini pertama Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi penyetaraan jabatan itu konteksnya adalah untuk menyederhanakan birokrasi yang sampaikan oleh Pak Asisten tadi agar efisiensi, efektivitas, produktivitas, pelayanan lebih dekat itu kan sebetulnya Bapak Ibu. Nah, tentu di sini ada cost benefitnya, ada benefit costnya, ada plus minusnya yang perlu kita dicari jalan keluarnya seperti apa Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, yang kemudian selanjutnya tentu karena pemerintah kemudian mengambil kebijakan penyetaraan jabatan ya dari atas tadi akibat ada kebijakan untuk menyederhanakan birokrasi. Karena birokrasi itu begitu tambun katanya, begitu banyak strukturnya gitu ya. Sehingga disederhanakan, maka penyetaraan jabatan ini tentu memiliki nanti dampak Bapak Ibu. Nah, urgensi yang memang prioritas itu tentu pada penataan orangnya, pada penataan jabatannya, pada penataan manajemen SDM-nya. Sehingga nanti ketika orangnya ditata, manajemennya ditata, maka tentu ini akan berakibat juga pada penataan sistem kerjanya. Jelas akan berdampak. Oleh karena itulah kemudian tentu nanti khusus konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, komposisi jabatannya juga akan berubah. Kan nggak itu Bapak Ibu ya? Yang selama ini katakanlah jumlah strukturnya sekian, maka karena ada beberapa struktural yang kemudian dijadikan fungsional, maka komposisinya baik jumlah, struktur dan sebagainya itu akan berubah. Nah, tentu nanti karena nanti pejabat fungsional itu akan semakin banyak Bapak Ibu di lingkungan Bapak Ibu, maka tentu nanti fokus pembinaannya, fokus pengelolaannya itu lebih pada memperkuat bagaimana jabatan fungsional itu eksis tadi. Dan itu eksis dalam konteks tadi setara, eksis dalam konteks juga ada kesempatan yang sama untuk bersaing, berkompetensi, berkinerja sehingga nanti antara pejabat struktural, pejabat fungsional sebetulnya satu sistem Bapak Ibu yang itu memang ada dalam setiap struktur organisasi khususnya di Kutai Kartanegara. Nah, oleh karena itulah nanti fokus ke depan yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu di Kutai Kartanegara, khususnya Bapak Ibu yang ada di BKP SDM dan bagian organisasi, atau dulu ada OPD yang mengurusi kepegawaian, itu fokusnya adalah pembinaan ASN secara umum, tetapi tentu nanti lebih memperkuat konsistensi bagaimana membina jabatan fungsional itu. Nah, tentu akan berubah. Saya contoh, kan tidak pernah kan sebelumnya ada acara-acara seperti ini yang berkaitan dengan fungsional, khusus kan Pak Suhada kan itu ya. Tapi ketika ada kebijakan pemerintah yang kemudian mengubah orang yang duduk dalam jabatan itu, tentu komposisi, tentu kebijakan, tentu treatment, tentu cara orang nanti melaksanakan pengelolaan dan bekerja di dalam sistem, dalam unit kerja maupun kantor Bapak Ibu juga akan berubah. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu sebagai hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian kerangka penyetaraannya? Saya kira Bapak Ibu paham betul ya. Pertama, bahwa penyetaraan jabatan itu adalah pengangkatan pejabat administrasi. Dalam hal ini kabupaten kota adalah jabatan jabatan pengawas gitu ya, ke dalam jabatan fungsional melalui pendekatan namanya impassing kan gitu ya, ke dalam jabatan fungsional yang setara. Itu Bapak Ibu. Nah, fungsional yang setara. Nah, mohon dipahami Bapak Ibu bahwa konteks setara ini bisa diartikan dengan dua penjelasan berikut. Setara pertama, bahwa basisnya, dasarnya itu adalah jabatan. Ya, jadi jabatan yang disetarakan. Nah, khusus untuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang disetarakan pilihan pertamanya adalah para pengawas eselon 4 tertentu, tentu tidak semua kan Bapak Ibu, yang disetarakan. Nah, bagaimana penyetaraannya? Administrator eselon 3 ke ahli madya, pengawas eselon 4 ke ahli muda, pelaksana kalau ada mungkin dari Kutai Kartanegara yang duduk dalam eselon 5 itu menjadi ahli pertama. Mohon maaf ini salah, ahli pertama. Nah, itu setara pertama. Setara kedua,
jabatan fungsional apa yang dituju tergantung dari tugas fungsi terakhir. Jadi kalau teman-teman di BKPSDM itu berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan orang SDM, maka tentu jabatan fungsionalnya yang mendekati itu adalah analis kepegawaian. Jadi kalau Bapak Ibu ada misalnya di dinas perpustakaan misalnya, iya kan Bu ya Bang? Bisa jadi menjadi pustakawan. Kalau misalnya di arsip, misalnya jadi arsiparis. Jadi itu sih terakhir. Jadi pertama dasarnya jabatan, ya setaranya tadi pengawas menjadi ahli muda. Fungsional apa yang kemudian direkomendasikan ya melalui proses dari Kukar, Kemendagri sampai Menpan, maka kemudian tergantung dari sekali lagi tusi terakhir di jabatan strukturalnya. Maka kemudian seluruh misalnya para pejabat pengawas setingkat eselon 4 di BKPSDM misalnya disetarakan, pasti nanti banyak yang diarahkan atau ditetapkan rekomendasinya menjadi analis kepegawaian atau analis SDM aparatur. Kenapa? Karena tusinya berkaitan dengan SDM atau kepegawaian. Nah, siapa yang disetarakan? Yang disetarakan adalah orang yang duduk atau menjabat dalam jabatan struktural yang dipangkas tadi. Jadi andai kata di Kabupaten Kutai Kartanegara ada jabatan struktural setingkat eselon 4 yang disetarakan tapi belum ada orangnya, maka itu tidak bisa disetarakan. Makanya kalau konteks BKN tadi Pak Suada semuanya diisi dulu. Diisi dulu gitu ya, diisi dulu baik promosi maupun potasi ya, ada yang diuntungkan ya bagus lah, nggak apa-apa kan, ada yang tahu-tahu jadi madya gitu, ada yang tahu-tahu jadi muda karena promosi, jadi diisi dulu. Nah, ada beberapa kejadian peristiwa ya terutama yang saya pahami di pusat pada saat penyetaraan itu banyak yang masih kosong Bapak, sehingga yang dikosong yang kemudian kebetulan jabatan strukturalnya itu nanti kena pemangkasan, maka tidak bisa sudah disetarakan. Nah, itu saya kira dulu Bapak Ibu ya sebagai pengantar awal bagaimana sistem kebijakan penyetaraan jabatan. Dan tentu ini mekanismenya sudah selesai Bapak Ibu ya, sudah rekomendasi, kemudian diangkat, dilantik kemarin ya oleh Pak Bupati tadi atau Pak Sekda gitu Bapak Ibu ya, sehingga di dalam istilah pelantikan tadi di SK-nya ya, saya kira sudah ada itu sekaligus penetapan angka kredit. Kan gitu ya Pak Suada ya, kalau nggak salah Pak Suada ya. Jadi nanti di SK-nya itu ada penetapan angka kredit bagi mereka yang diangkat menjadi pejabat fungsional hasil kesetaraan. Nah, apa referensi atau acuan atau pertimbangan untuk menentukan besarnya angka kredit ya? Di dalam Permenpannya itu diatur ada istilah namanya pangkat normatif, kedua berdasarkan pangkat di atas jenjang jabatan atau pangkat puncak, atau bahkan ada pangkat di bawah jenjang jabatan. Karena bisa jadi kan Bapak Ibu ya di lingkungan Bapak Ibu ada pejabat-pejabat pengawas setingkat eselon 4 yang pangkatnya mau di bawah jenjang jabatan. Nah, bagaimana formulanya seperti ini kira-kira ya Bapak Ibu ya? Ini hanya sekilas saja. Jadi kalau pangkat normatifnya ada jabatan eselon 4, pangkat kurangnya 3C yang merah itu, jenjang itu udah 4 tahun ke atas, maka dia dapat angka kredit 300. Kalau model konvensional nanti saya jelasin. Kalau model integrasi itu 100. Jadi model konvensional itu angka kredit yang dinilai tim penilai angka kredit yang berbeda dengan SKP Bapak. Kadang model integrasi ini yang baru akan diberlakukan di kami mulai tahun ini, itu angka kreditnya tidak besar Pak. Jadi 300 itu setara 100 atau 100 setara 300 Pak. Nah, itu adalah SKP dan kredit. Jadi Bapak Ibu mohon yang hadir tidak perlu galau karena kami akan menggunakan pendekatan integrasi. Integrasi itu nanti angka kredit dari hasil nilai capaian SKP yang dinilai atasannya. Jadi tidak perlu seperti sekarang Bapak Ibu ya. Jadi tolong saat ini jangan galau. Nanti penetapan angka kredit penilaian itu kalau model integrasi itu berdasarkan SKP berbarengan. Jadi pada saat SKP itulah angka
angka kredit. Nah ya, yang pengawas misalnya yang 3C di bawah, yang antara 3 tahun 4 tahun itu dapat 275 atau 75. Ini kira-kira Bapak Ibu ya. Yang kemudian antara 2 tahun 3 tahun itu ahli muda 250, kemudian yang antara 1 tahun 2 tahun itu 225. Kalau misalnya ada yang kurang 1 tahun, bisa jadi kan Pak Suada ya diangkat jadi kasih yang kena pemangkasan kemudian disetarakan kan gitu loh, bisa terjadi Bapak ya di kabupaten kota ada 6 bulan ada 5 bulan maka angka kreditnya 200 ya. Kalau model integrasi nol nanti kapan-kapan kita diskusi ya. Nah ini bagi Bapak Ibu yang pangkatnya di atas jenjang jabatan puncak, bisa jadi kan ada Bapak Ibu ya di Kutai Kartanegara ya pengawas ini ada yang 3D 4B kan gitu Bapak Ibu ya. Iya kan, gitu aja. Itu dapat 300 semua. Ya, di kami ada gitu ya. Kemudian yang pangkat di bawah jenjang bisa jadi ada kan Bapak Ibu ya. Gitu gitu ada itu. Silakan aja lah kalau yang 4 tahun ini 250, antara 2 tahun ini 200, antara 1 tahun 2 tahun itu apa namanya 175 gitu ya. Kalau kurang 1 tahun itu ahli muda. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nanti mungkin nanti kita diskusi saja. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu satu kebijakan skema dari penyertaan jabatan. Jadi itu konteksnya penyertaan birokrasi, struktur yang Bapak Ibu jabatannya hilang karena dihilangkan gitu ya. Maka itulah kemudian disetarakan. Tapi orang yang memang ada orangnya. Kalau tidak ada nggak bisa disetarakan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, di dalam kesetaraan tadi, SK pelantikannya, SK penetapannya nanti lazimnya di kami itu langsung ada angka kreditnya kan gitu. Nah, angka kreditnya nantilah menjadi titik awal Bapak Ibu untuk tanda petik penetapan angka kredit berikutnya sebagai basis nanti kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Itu kira-kira dulu Bang. Nah, kemudian setelah dilantik selesai ada 100 sekian lebih ya datanya seperti apa. Kemudian bagaimana sih posisi mereka yang kemarin dilantik menjadi pejabat fungsional ya dengan istilah penyertaan jabatan. Nah, tentu Bapak Ibu ini beberapa poin. Jadi beberapa poin yang saya kira Bapak Ibu ini sudah paham bahwa posisi Bapak Ibu yang kemarin dilantik menjadi pejabat fungsional ya eselon 4 yang disetarakan, maka setelah pelantikan kemarin ya sampai saat ini dan berikutnya, maka posisi Bapak Ibu adalah sebagai pejabat fungsional. Bukan lagi pejabat struktural atau bahkan pelaksana. Itu mohon bertanya. Karena posisinya adalah pejabat fungsional, maka Bapak Ibu adalah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional sesuai bidang JF masing-masing. Kalau teman-teman di BKPSDM rekomendasi penetapannya pelantikannya berkaitan dengan kepegawaian, maka kemudian nanti rekomendasi JF-nya adalah analis kepegawaian, analis SDM aparatur. Itu sama. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itulah nanti tugasnya analis kepegawaian itu adalah melakukan analisis dalam kerangka pengelolaan pegawai. Kalau Bapak Ibu itu nanti rekomendasi penetapan pelantikannya menjadi arsiparis, maka tentu Bapak Ibu itu adalah pelaksana teknis fungsional di bidang arsiparis. Kalau Bapak Ibu menjadi peranata komputer, maka Bapak Ibu adalah pelaksana fungsional di bidang peranataan komputer. Nah itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oleh karena itulah kemudian, karena posisinya bukan pejabat struktural, tapi kemudian dalam konteks regulasinya ada bonus Bapak Ibu itu difungsikan sebagai subkoordinator. Kan gitu ya, kan gitu kalau misalnya Pak Suada ya gitu. Subkoordinator. Nah, subkoordinator kalau ada eselon 3 namanya koordinator, itu mohon dipahami adalah fungsi transisi manajerial. Ya, jadi subkoordinator itu adalah fungsi transisi manajerial yang dilekatkan bagi Bapak Ibu hasil penyetaraan. Bagaimana yang tidak disetarakan?
tidak melekat fungsi subkoordinator itu. Nah, bonus dari fungsi koordinator melekatlah kemudian angka kredit 25%. Kan itu ya Pak Ibu ya? Ya, 25% inilah kemudian katakanlah tadi ditetapkan 300 untuk mudah, misalnya kan. Kemudian untuk kemadya butuh 100. Nah, 100 ini 25 sudah di tangan, tinggal Bapak Ibu mengumpulkan 75-nya untuk kemadya 4A. Misalnya. Nah, ini bonus 25% angka kredit hanya dipakai sekali sebagai faktor pengurang angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, 25% ini Bapak Ibu dikasihkan kepada mereka kalau duduk dalam jabatannya minimal 1 tahun. Jadi mohon nanti Bapak Ibu yang BKPSDM terutama ya, tolong jangan dipindah-pindahkan dulu. Ya, kalau dipindahkan itu tidak terkena namanya bonus 25% dan koordinator tadi. Kenapa Bapak Ibu? Ingat tadi yang disetarakan adalah orang yang duduk dalam jabatan struktural yang dihapus. Sehingga konsekuensinya mohon tidak dipindah dulu sampai 1 tahun. Kan gitu dulu nanti Mas Wada ya, karena moderator ada jadi itu dulu. Nah, bonus inilah nanti dilekatkan kepada mereka. Itu ya. Jadi kan ada beberapa yang agak nakal juga di pusat Pak Suwada ya, pindahkan tapi minta bonus gitu. Nah, apakah kemudian jabatan struktural yang kosong, yang tidak ada orangnya tadi, yang tidak sempat disetarakan, boleh nggak diangkat fungsi subkoordinator misalnya? Misalnya dulu, boleh, tapi tidak dapat bonus 25%. Nah, misalnya nanti Pak Suwada mempercayakan si A untuk menjadi subkoordinator, tapi mereka bukan penyataan, boleh berfungsi subkoordinator, ya kalau ada misalnya, tapi tidak dapat bonus 25%. Jadi bonus 25% angka kredit, sekali lagi, itu berlaku bagi Bapak Ibu yang diserahkan dilantik oleh Pak Bupati kemarin. Karena jabatan struktural eselon 4-nya dihapus. Itu dulu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya seperti apa kemudian berikutnya? Nah, bagi Bapak Ibu hasil pelantikan penyetaraan tadi karena sudah berlaku sebagai pejabat fungsional, maka bagi mereka kemudian juga konsekuensinya berlaku pembinaan jabatan fungsional, bukan struktural lagi. Nah, di dalam pembinaan jabatan fungsional itu mohon dipahami ada instansi pembina, ada instansi pengguna. Instansi pembina adalah instansi yang memang secara regulasi ditunjuk menjadi instansi pembina. Pranata komputer BPS, peneliti LIPI sekarang BRIN, kan gitu ya, guru Kemendikbud, kan gitu. Kemudian analis kepegawaian itu BKN, analis anggaran Kementerian Keuangan, kan itu Pak Bi. Ya itu ya. Jadi itu Bapak. Jadi ada instansi pembina. Nah, tugas instansi pembina adalah membuat regulasi atau standar atau pedoman atau juklak juknis. Nah, instansi pemerintah pengguna adalah lembaga, kementerian atau pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota, dalam kabupaten kota, kutai Kartanegara misalnya kabupaten negara, itu sebagai instansi pengguna. Artinya instansi pengguna yang menggunakan jabatan fungsional analis kepegawaian, contohnya penyuluh pertanian, contohnya arsiparis, contohnya peneliti, contohnya perencana, contohnya. Itu jadi ada instansi pembina, ada instansi pengguna. Nah, sehingga nanti konteks pengelolaan pembinaannya Bapak Ibu ya berkaitan dengan regulasi, pedoman, standar, juklak juknis, tolong nanti BKPSDM aktif menginisiasi koordinasi dengan instansi pembina masing-masing. Nanti kita sampaikan di belakang. Nah, itu yang pertama. Jadi pembinaan itu adalah ikhtiar, satu strategi, satu cara memastikan bahwa pejabat fungsional, apakah itu perencana, apakah itu arsiparis, apakah itu peneliti, apakah itu guru, apakah itu analis kepegawaian dan sebagainya, itu standar kualitas dan profesionalisnya itu sesuai dengan standar.
Oleh karena itu nanti konteksnya sekali lagi nanti mohon ya inisiatornya, leading sektornya adalah BKPSDM untuk aktif berkoordinasi dengan instansi pembinaan. Itu tak. Yang kedua, karena Bapak Ibu itu sudah dilantik dan diserahkan menjadi pejabat fungsional, maka berlaku pengelolaannya, manajemennya adalah manajemen jabatan fungsional. Jadi bagaimana menyiapkan kebutuhannya formasi Pak Suhada, mohon maaf ya, karena yang kenal Pak Suhada. Bagaimana kemudian skema cara mengangkatnya, kan siapkan kebutuhannya, kan gitu ya formasi Pak Ibu. Kemudian pikirkan bagaimana cara ngisinya, pengangkatannya, ya, cara nyusun kebutuhannya. Itu, nah ini yang agak menarik Bapak Ibu paham, itu sudah ada pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina. Ya. Nanti kalau Pak Suhada ke BKN nanti kita sampaikan. Jadi JF semua pedoman penyusunan kebutuhan atau formasi sudah ditetapkan oleh instansi pembina masing-masing. Oke. Setelah kemudian disusun kebutuhannya. Nah ini wajib. Nah contohnya begini. Sekarang kan mudah banyak ya Pak Suhada ya Pak Suhada, Pak Bagus yang kelihatan sini. Maka kemudian tugas dari BKPSDM dan, nah ini menarik, bagian organisasi bersama-sama menghitung kebutuhan formasi madiyanya. Kenapa? Karena karir. Karena mereka nanti Pak Suhada tidak bisa naik jenjang ke madya. Tentu nanti ada syarat lainnya. Kalau tidak ada namanya kebutuhan formasi. Nah setelah ini ayo kita hitung ulang, kita siap bantu. Hitung ulang total Bapak Ibu gitu ya, dari JF semua yang ada dari pertama sampai madya bahkan sampai utama misalnya kalau ada gitu ya. Sehingga nanti mereka tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten yang sudah dilantik, masa depannya berkaitan dengan setara podoai podomawon tadi sampai mawon betul-betul dikonkretkan, siapkan rumahnya. Rumah itulah namanya rumah karirnya. Karir itu adalah naik jenjang ke atasnya. Oke, hitung. Nah setelah itu, bagaimana cara ngisinya? Mulai pengangkatannya. Kali itu, ngangkat itu dari pengangkatan pertama CPNS, ada namanya perpindahan jabatan, ada namanya promosi naik jenjang. Nah, khusus Bapak Ibu, yang dilantik kemarin yang sekian ratus, itu nanti ada mekanisme pengangkatan namanya promosi atau naik jenjang. Nah, naik jenjang ini sekali lagi tugas dari BKPSDM sama bagian organisasi untuk bersama-sama menyiapkan kebutuhan tadi. Nah, tentu nanti pengembangan kompetensinya sampaikan seperti apa, karirnya seperti apa dipikirkan nanti ke belakang ada ya. Termasuk aspek kesejahteraannya tadi sampaikan oleh Pak Asisten. Itu yang kedua. Yang ketiga, posisi mereka kemudian berlaku namanya organisasi profesi dan etika. Dengan kata lain nanti, Bapak Ibu yang kemarin dilantik menjadi pejabat fungsional wajib menjadi atau tergabung dalam organisasi profesi. Ya, perawat punya organisasi profesi, dokter punya ID. Kalau kami analis keuangan punya IPAKRI. Kalau auditor punya IAKRI, kalau asesor kita punya IASA. Nah, tentu nanti semua pejabat jabatan fungsional punya organisasi profesi. Nah, itu ya yang ketiga. Yang keempat, berlaku juga akuntabilitas pejabat fungsional, terutama kinerjanya adalah kinerja JF-nya, kerja fungsional. Tadi sampaikan oleh Pak Asisten bahwa jabatan fungsional adalah jabatan yang diangkat karena fungsinya. Kalau fungsinya merawat disebut perawat. Kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau fungsinya itu membius orang namanya anestesi. Kalau fungsinya melahirkan namanya bidan. Kalau fungsinya menganalisis kebagaian namanya analisis kebagaian. Kalau fungsinya untuk mengarsip namanya arsiparis kan. Kalau fungsinya merencanakan pembangunan anggaran namanya perencana. Jadi diangkat karena fungsinya. Karena fungsinya spesifik ke atas, maka semakin ke atas mestinya semakin ahli. Ya kan ya, semakin ahli. Kemudian tunjangan fungsionalnya itu berbeda, kelas jabatan berbeda, apresiasi terhadap pengembangan karir juga berbeda. Saya kasih contoh, mohon maaf ini. Ini misalnya Pak Bagus ya ada di TKP. Sekarang muda. Setahun 2 tahun kemudian menjadi madya. Maka Pak Bagus ini 4A, maka secara syarat Pak Bagus itu sudah bisa ikut berkompetisi untuk JPT
pratama, setingkat kepala dinas. Nah, itu artinya apa? Ada apresiasi yang sama, yang tidak membedakan apakah mereka pejabat fungsional atau pejabat struktural. Nah, itu nanti ada namanya pola karir, nanti terakhir ya Pak Syahda ya. Nah, ini ada Bapak. Sehingga karena pembinaannya, karena Bapak Ibu udah pejabat fungsional, pembinaannya beda, cara mulanya beda, tergabung dalam supervisi, akumulasinya beda, maka nanti tanda petik automatically cara kerja, mekanisme kerja itu akan berubah. Ya nih. Nah, untung Bapak Ibu masih eselon 4 di situ ya. Kalau kami udah hilang semua Bapak Ibu. Jadi sekarang di kami itu baik pelaksana, fungsional semuanya itu ke eselon 2 Bapak. Bayangkan, ini kan artinya mendisposisi aja sudah berbeda. Nah, bagaimana cara keluarnya? Kita bentuk namanya Pokja nanti Pak Bagus ya. Dan nyaman sekali pekerjaannya itu. Jadi itu nantinya. Jadi kita udah nggak membeda. Tentu di situ juga melekat fungsi-fungsi manajerial, melekat fungsi-fungsi struktural. Tidak berarti kemudian tidak. Makanya kemudian ada istilah Pokja di kita ya Pak ya nanti kalau di kami gitu. Itu sehingga nanti cara kerjanya para pejabat fungsional itu berdasarkan keahlian atau skill, tapi juga teamwork nanti. Saya kasih contoh misalnya, BKPSDM akan membuat analisis jabatan dengan organisasi. Nanti timnya tidak hanya dari BKPSDM atau di kabak organisasi, tapi bisa jadi nanti teman-teman yang analis kebagian di OPD juga ikutkan. Dia bisa membantu pekerjaan BKPSDM ke organisasi, dia bisa juga berkinerja mengukur angka kredit, kan gitu Pak ya. Secara kolaboratif juga akan solid. Kenapa? Karena dia menguasai namanya teknis analis jabatan, teknis analis beban kerja, teknis penyusunan kebutuhan. Jadi kolaboratif nanti Bapak ya. Itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana posisinya gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan Pak setelah penyetaraan jabatan? Ya, jadi nanti setelah penyetaraan yang perlu dilakukan, ada dua nanti ini mohon maaf ya. Pertama, yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah dalam ini Kabupaten Kutai Kartanegara, spesifik adalah BKPSDM. Kan gitu ya. Kan nanti manajer SDM-nya kan BKPSDM Pak itu. Nah, pertama, tolong nanti ya Pak Suhada laporkan secara tertulis pejabat fungsional hasil penyetaraan kepada instansi pembina masing-masing. Karena kami nggak punya data, Pak. Untuk apa? Untuk data update bagaimana rencana kompetensinya, rencana pengembangan karirnya, termasuk kebutuhannya. Ya, kalau Anda sekarang sejak beratur, maka Bapak Ibu lapor ke kami, BKI kebetulan ada di kami. Kalau Bapak Ibu nanti rencana ke sahabat saya di Bappenas, kalau Bapak Arsiparis ke Arsip Nasional, kan gitu Bapak Ibu ya. Ya, itu kira-kira dulu ya, kalau Anda anggaran keuangan dan sebagainya. Oke, tolong nanti dilaporkan Bapak Ibu ya, karena kami lagi mendata. Gitu ya. Kenapa? Ini juga untuk pengendalian kebutuhannya secara instansional maupun secara nasional. Itu langkah pertama. Siapa yang akan melakukan ini? Nah, tentu teman-teman Bapak Ibu yang ada di BKPSDM melalui, nah ini menariknya, para OPD yang dulu namanya Kasubag Umum Kepegawaian yang sekarang menjadi analis kepegawaian. Atau data sudah ada di BKPSDM. Ya. Kedua, tolong inisiasi dan koordinasikan agar pejabat fungsional yang dilantik penyetaraan tadi paham betul apa jabatan fungsional, apa tugasnya sebagai pejabat fungsional. Nanti di terakhir. Karena nggak mungkin Bapak Ibu akan melaksanakan pekerjaannya, akan punya kinerja, kalau nggak memahami apa tugas jabatannya. Ya, kalau analis Bapak Ibu bisa koordinasi ke kami, dan lain-lainnya monggo nanti kita koordinasi ya. Kita akan kita bantu ya. Nah kebetulan ini ada beberapa daerah yang sudah banyak diskusi dengan kami, ada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, itu ya, dan sebagainya. Itu Bapak. Yang kedua, nah ini juga tolong inisiasi BKPSDM dan koordinasikan bagaimana penyusunan awal sebagai pejabat fungsional. Kalau tadi kan gelondongan ya Pak Bagus ya 300, 200. Nah, itu ada format
Ya, nanti saya janji kepada siapa lupa waktu itu yang mau dikirim ya. Kita nunggu pelantikan. Nanti saya kirim Pak Suhada ya. Cara membuat namanya pak awal itu enak, gampang. Di situ hanya ada unsur pendidikan dan tugas pokok. Jadi kalau 300 dibagi dua tadi Pak ya, 100 pendidikan, 200 tugas pokok. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena ini berkaitan untuk starting point naik tadi ke atas pangkat itu Pak ya, karena angkatan kredit. Kedua nanti berkaitan dengan naik ke pangkatan Pak. Itu tolong ya itu ya. Yang kemudian yang berikutnya, tolong juga susun SKP tahun 2022 ya. Dari pejabat fungsional kemarin yang dilantik, termasuk ini yang menarik, cara mendokumentasikan rencana kinerja dan angka kredit, karena model baru Perminpan 8, rencana kinerja itu adalah angka kredit. Mungkin di lain waktu nanti diskusinya ya. Itu dulu ya. Nah, nanti kami sudah menyusun. Nanti kalau memang perlu apa telepon monggo nanti kita bantu. Oke. Yang keempat selanjutnya, tolong BKPSDM inisiasi untuk bersama-sama bagian organisasi maupun OPD lainnya rancang pengembangan kompetensinya. Apakah itu bentuknya pelatihan? Apakah bentuknya workshop? Apakah bentuknya bimbingan teknis? Apakah bentuknya sosialisasi? Monggo, silakan. Tergantung dari Bapak Ibu yang ada di Kutai Kartanegara. Oke. Kenapa? Karena nanti pengembangan kompetensi itu ada dua. Pengembangan yang jalurnya pelatihan. Kalau jalurnya pelatihan, maka nanti teman-teman Bapak Ibu BKPSDM dari Kutai Kartanegara tanda petik harus kerjasama dengan unit lembaga pelatihan yang terakreditasi. Ya, ini teman-teman dari provinsi sudah banyak menghubungi dengan kita. Tetapi kalau pengembangan kompetensinya bentuknya hanya semacam short course, gitu, sosialisasi, workshop maupun bimbingan teknis, tidak perlu. Nanti BKPSDM atau OPD-nya langsung bisa melakukan sendiri. Silakan nanti ini sih masalah cara saja. Yang ketiga, yang selanjutnya gitu ya, ini yang menarik tadi, tolong Bapak Ibu nanti di Kutai Kartanegara beri kesempatan dan peluang yang sama, yang objektif bagaimana karir mereka. Tentu karir mereka ada dua, karir di fungsional saat ini sampai puncak tertingginya madya atau utama, atau karir Bapak Ibu di jabatan struktural. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dilantik kemarin, kalau pengalaman di eselon 4-nya sudah lebih dari 2-3 tahun ya, itu sudah boleh nanti diangkat untuk eselon 3 kalau misalnya kosong. Tentu nanti teman-teman Bapak Ibu tadi yang dilantik tanda petik ke manajerial tadi, misalnya dilantik, posisi jabatan fungsional itu diberhentikan Pak. Suatu saat mau balik lagi Pak Bagus, boleh balik lagi. Itu menarik. Saya kasih contoh gini. Katakanlah Pak Bagus sekarang inisiasi muda. Saya harus madya. Kejar itu dulu Pak Bagus. 1, 2, 3 tahun. 2 tahun. Kalau udah madya, otomatis itu sudah 60 tahun. Suatu saat dipercaya oleh Pak Asisten, oleh Pak Suhada dan sebagainya, Pak Bagus menjadi kabit, maka sebelum 58 boleh balik lagi karena madya itu sudah 60. Ini pakai cara strategi karir saja kan. Itu banyak di kita seperti itu, Pak. Oke, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tolong nanti inisiasi, saya kira udah punya ya, pola karir internal tadi. Sehingga mereka antara pejabat fungsional dan pejabat struktural sami mawon podoai kata Pak. Jadi tidak ada nanti yang dianak tirikan gitu ya. Nah, kalau di kami, mohon maaf sih Pak Zuhada ya Pak Bagus dan sebagainya, itu sudah ada kesejahteraan Pak. Jadi hampir semua GPT Pratama BKN itu adalah pejabat fungsional. Mohon maaf, saya juga dari peneliti. Jadi saya eselon 4-nya eselon 2 jadi fungsional Pak, izin. Kenapa? Ada kesetaraan semua Pak. Nanti proses asesmen kompetensinya yang menilai. Nah tentu nanti siapa yang dipilih tergantung dari Pak Bupati dong, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi secara persyaratan
Bagi Bapak Ibu yang muda, itu sudah bisa menjadi kabid. Bapak Ibu yang madya bisa juga kepala dinas, kan gitu. Kan gitu. Nah itu menariknya Pak itu ya. Ya oke. Yang ke selanjutnya Bapak Ibu tolong dengan tadi stasi pembinaan intensif ya Pak dari BKPSDM kan ini istilahnya BKPSDM ya. Nanti kita bisa banyak diskusi lah apa konsultasi apapun namanya gitu ya. Nah yang terakhir Pak. Kenapa ini khusus unit kerja organisasi? Karena ini tidak bisa dilakukan. Wewenangnya otoritas tidak di pejabat fungsionalnya. Nanti ada pejabat fungsional lainnya. Tolong beberapa poin di atas masukkan menjadi program kerja tahunan. Baik di BKPSDM maupun di OPD-OPD. Saya kasih contoh. Di BKPSDM itu kan nanti banyak analis kepegawaian atau analis SDM. Maka kemudian ada program kerja tahunan misalnya tentang training need assessment kebutuhan pelatihan. Ada kerjaan tahunan program kerja misalnya bagaimana menyusun pola karir atau menganalisis. Saya kasih contoh begini kalau bingung. Waktu saya menjadi kabid penyelenggara diklat di Pusbang ASN ya, dulu Pusdiklat, ada namanya analis pelatihan, analis diklat. Salah satunya adalah menganalisis kebutuhan pelatihan. Maka kemudian analisis kebutuhan pelatihan, saya masukkan program kerja tahunan, Pak, untuk mensupport kinerja unit kerja saya. Sehingga unit kerja saya ada program kerja tahunan yang berkaitan dengan training assessment tadi. Nah, mereka yang melakukan adalah para analis diklat tadi. Sehingga kinerja terbantukan, poin-poinnya juga didapat. Selama Bapak Ibu nanti, terutama di OPD-OPD, ya mohon maaf ya kalau di BKPSDM mungkin tidak terlalu sulit ya kalau analis kepegawaian. Di OPD-OPD itu, pejabat fungsional apa saja yang ada, tolong kegiatan program kerja tahunan itu dikaitkan dengan tusi mereka. Kalau nggak dilekatkan, apalagi nggak dilibatkan, ya mereka akan sendiri-sendiri, Bapak. Ya, itu nah ini perlu dilakukan oleh instansi pemerintah, terutama kabupaten, kota Kartanegara dalam ini ada BKPSDM. Nah, bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh para pejabat fungsionalnya ini? Nah, ini tentu nanti tolong para pejabat fungsional nanti tadi pahami tugas jabatan fungsionalnya apa. Kalau analis tentang kepegawaian, kalau penata tentang komputer, kalau perencana tentang perencanaan, kan gitu Bapak Ibu ya. Kan itu kira-kira ya. Kalau misalnya dia analis anggaran tentang anggaran, tetapi juga bagaimana cara melaksanakan tugas jabatan itu. Saya kasih contoh, analis kepegawaian kan ada nama-nama nyusun analis jabatan, analis kebutuhan kerja kan gitu ya Pak, bagus ya. Maka mereka tahu, paham tugasnya adalah menganalisis jabatan dan juga tahu cara bagaimana melakukan analis jabatan. Iya kan Pak, nggak mungkin. Berencana, bagaimana misalnya menginvestasi itu strategis pengembangan pembangunan regional kabupaten kota negara. Paham tugasnya, tapi bagaimana juga melakukan inventarisasi itu tadi. Nah, yang ketiga, tolong juga bisa atau paham tentang standar hasil kerja yang diharapkan di pejabat fungsional. Saya kasih contoh begini misalnya. Pak Kepala BKPSDM memerintahkan para pejabat fungsional untuk membuat peta kebutuhan pegawai di seluruh kabupaten kota Kartanegara. Kan gitu kan? Leading sektornya itu BKPSDM bersama bagian organisasi, leader orangnya itu adalah para pejabat fungsional dan aparatur. Timnya itu bisa dari berbagai OPD, bahkan bisa lintas fungsional. Nah, di situ kan diajarkan mulai bagaimana paham tentang ANJAP, tentang ABK, tentang peta jabatan. Kan gitu, Pak. Nah, khusus nanti analis keuangan kita ada template-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mengisi template itu. Output kerjanya itu. Yang kalau dalam bahasa fungsional namanya bukti fisik. Sehingga nanti antara Bapak Ibu pejabat fungsional, tim penilai, ada kesamaan persepsi dan cara menerapkannya. Itu tadi ya. Jadi pahami tugas jabatan fungsionalnya, cara melaksanakannya,
dan seperti apa format hasil kerjanya. Nah, tentu ini berkaitan yang di awal, tolong susun pak awal sebagai profesional. Nah, ini ada template-nya dari kita ya, dari kami kalau di analis. Kemudian SKP jelas tadi ya berkaitan, karena ini akan menyangkut pada individunya ya. Nah, kemudian nanti ke depan bagaimana cara menyusun tadi proses tadi ya, menyusun angka kredit, mengusulkan angka kredit sampai menilai penetapan angka kredit. Kalau dengan asumsi model yang lama tadi konvensional masih berlaku. Istilahnya kan Bapak Ibu ya Pak Bagus ya, daftar usulan penilaian angka kredit. Nah, DUPA tadi daftar usulan angka kredit yang dinilai tim penilai angka kredit. Oh iya, mumpung ingat, habis ini tolong ajukan untuk membuat tim penilai nanti Pak Suhada ya. Tidak perlu ke kami merem, silahkan Bapak Ibu nilai sendiri, terutama yang muda ke bawah. Tentu sekali lagi standarnya dari instansi pembina. Nanti ada bimbingan teknis dari instansi pembina. Nah, Bapak Ibu, lebih dari 10 penjabat nasional itu sudah boleh membentuk tim penilai sendiri. Tidak perlu kantor regional, BKN tidak perlu ke BKN maupun instansi pembina masing-masing. Ya. Nah, tentu nanti berkaitan ini tentang kompetensi juga Bapak Ibu ya. Tentu nanti juga akan diinisiasi oleh Bapak teman-teman ada di KPSDM ya. Tentu komitmen dan kontribusi berkaitan dengan kinerja, sehingga nanti keberadaan Bapak Ibu hasil penyetaraan betul-betul punya kualifikasi, sehingga qualified salah satunya adalah punya kompetensi, punya komitmen untuk tadi berkontribusi sampai oleh Pak Asisten tadi, sehingga dia kontribut itu punya kinerja. Itu Bapak ya, sehingga ada tidak adanya BKPSDM itu akan goncang kalau nggak ada analis kepegawaian. Puskesmas itu akan goncang kalau tidak ada perawat. Kan gitu. Sehebat-hebatnya direktur rumah sakit di Kutai Kartanegara, RSUD, nggak akan jalan kalau nggak ada dokternya. Dokter itu pejabat fungsional. Dokter juga kan sama direkturnya nggak mungkin sendiri kalau nggak ada perawat. Kan gitu Pak ya, Pak Bagus. Dan perawat juga nggak mungkin berat sendiri kalau tidak pagi-pagi itu ada yang menyampaikan makanan itu gizi. Nggak hebat kalau nggak ada anestesi. Sehebat apapun kepala dinas pendidikan, nggak akan jalan kalau nggak ada guru sebagai pejabat fungsional. Kan gitu Pak Bagus ya. Sehebat apapun kepala sekolah, nggak akan jalan kalau nggak ada guru. Dan guru sekali lagi adalah jabatan fungsional. Ini maksud pemerintah sebetulnya. Sehingga nanti unit kerja, organisasi, itu betul-betul diisi oleh pegawai yang fungsi keahliannya memang di fungsi itu. Kalau fungsinya dia berat, maka perawat. Kalau fungsinya menerjemahkan, namanya penerjemah. Kalau fungsinya mengajar, dia guru. Kalau fungsinya melatih, namanya wijasuara. Kalau fungsinya dia kepegawaian dan analis kepegawaian. Itu sebetulnya. Maka melekat istilah keahlian dan keterampilan. Ya, tentu nanti banyak kunci nanti mungkin kita terus belajar nanti kami siaplah di WA. Banyak sekarang kok email, tidak perlu datang ke Jakarta misalnya gitu. Nah, yang terakhir nanti teman-teman dari yang kemarin dilantik, tolong nanti bergabung jadi anggota organik profesi. Nanti ya kalau Anda kemudian nanti ada di kami lah, silakan nanti. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, maka dalam ini apa yang dilakukan oleh instansi dalam hal ini BKPSDM itu mutlak harus ada koordinasi, harus ada sinergitas antara BKPSDM sebagai manajer SDM di Kota Negara dengan berbagai OPD yang ada di Kota Negara plus mungkin unit pelatihan kalau itu namanya pelatihan, dan itu Pak ya termasuk instansi pembina. Nah, OPD ini salah satunya itu adalah bagian organisasi. Sehingga nanti pada saat nyusun anjab, nyusun ABK, nyusun kebutuhan, utilisasinya itu ada di BKPSDM. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ke depan, nanti bersama-sama gitu ya, koordinasi terus, komunikasi terus, terutama di BKPSDM. Karena biasanya OPD itu nunggu Bapak itu kalau nggak ada inisiasi dari Bapak Ibu dari BKPSDM. Kan gitu ya. OPD bisa jadi kan nggak bisa melangkah sendiri ke Bappenas, nggak bisa melangkah sendiri ke BKN kalau nggak ada komunikasi koordinasi dengan namanya BKPSDM. Kan gitu Pak ya. Misalnya usul kenaikan pangkat, usul kenaikan jabatan uji kompetensi. Kalau kami tolak
tanpa melalui dari BKPSDM. Kan ada masih Pak di kami tuh usulan dari OPD Pak, kita tolak Pak. Misalnya ada katakanlah dari inspektorat tentang auditor kepegawaian, kita tolak. Maka leadernya, manajer HRD-nya itu adalah BKPSDM. Tentu ada partner strategi namanya bagian organisasi. Itu kira-kira dulu Pak ya. Oke. Nah berikutnya, bagaimana sih nasib mereka ini? Ini bahasanya Pak Rofik ini ya. Bagaimana nasib mereka ya ke depan setelah penyetaraan? Oke. Tadi kan sudah tahu Pak ya, penyetaraan konteksnya sebetulnya ada penyederhanaan birokrasi. Diserahkan karena strukturnya hilang. Kan itu Pak ya, menjadi pejabat fungsional. Kemudian inilah yang perlu dilakukan. Maka Bapak Ibu adalah pejabat fungsional. Tentu pengelolaan pembinaan adalah fungsional. Kan gitu ya. Tapi di situ juga melekat fungsi-fungsi manajerial dengan istilah subkoordinator. Kan gitu ya. Kayak apa yang perlu dilakukan oleh instansi, apa yang dilakukan oleh fungsional. Nah, kemudian bagaimana sih ke depan mereka? Ya. Nasib mereka nih bahasanya Pak Robi kalau misalnya ke depan setelah penyetaraan. Pertama, kalau berkaitan dengan nasib, ada beberapa poin di sini. Pertama adalah kompetensi. Nggak mungkin kan Pak Sekda, Pak Kaban menaikkan, mempromosikan kalau nggak punya kompetensi. Kan gitu kan? Kan gitu Pak ya. Katakanlah sekarang Pak Bagus muda. Dia sudah secara hak bisa jadi kabit. Kan tentu ada assessment. Tentu kan ada profiling. Tentu kan ada pemetaan siapa yang pantas. Kan gitu Pak ya. The best kandidat itulah yang pantas untuk duduk dalam jabatan. Maka konteks pertama yang harus dimiliki oleh para pejabat fungsional adalah kompetensi. Tentu kalau kita mengacu pada undang-undang itu ada kompetensi teknis, manajer sosiokultural. Teknis itu berkaitan kalau analis tentang kepegawaian, kalau asiparis tentang asiparis, kalau perencanaan tentang perencanaan. Itu aja kan. Tetapi teknis itu Bapak Ibu miliki, anjap oke, ABK oke, merencanakan kegiatan oke, mengarsip surat oke. Kalau Bapak Ibu itu tidak punya kemampuan di manajerial tadi, apalagi sosiokultural. Nah, bagaimana intervensinya? Saya kira Bapak Ibu paham betul, bisa dengan pelatihan. Tentu pelatihan tadi ada mekanisme kan. Nah, secara tersimpel sebetulnya bisa menggunakan istilah tadi, sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi mungkin datang ke kami atau kami datang, silakan fasilitasi, ada email, ada WA dan sebagainya, koordinasi. Karena konteksnya adalah learning tadi. Nah, kompetensi itu kan Bapak Ibu bisa dari pelatihan, bisa dari di luar pelatihan kan. Ya, bisa by reading, bisa by doing, bisa by seeing, by watching dan sebagainya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Oke, itu pertama. Nah, setelah Bapak Ibu punya kompetensi, nah inilah kemudian berkaitan tadi inisiasi tentang bagaimana rencana pengembangan kompetensi bagi Bapak Ibu yang hasil penyetaraan tadi. Terutama di awal adalah pahami tugas, cara melaksananya, dan bagaimana output kerjanya. Kan gitu Pak, itu paling mudah kan itu dulu kan. Oke. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah oke dalam potensi, kan tentu diharapkan kompetensi itu dimiliki, itu mewujud menjadi namanya kinerja kan dibalik kinerja atau kompetensi kan Bapak Ibu. Kan gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu punya kompetensi, kemudian diharapkan oleh Pak Kaban, oleh Pak Sekda, oleh Pak Asisten, oleh atasannya Bapak Ibu berkinerja kan? Kinerja itu artinya Bapak itu punya kontribusi terhadap kinerja unit kerja atau organisasi. Nah, kalau kompetensi ini kemudian Bapak Ibu penuhi sehingga mewujud menjadi namanya kinerja, maka tentu karir Bapak Ibu akan ditopang oleh dua hal ini. Kompetensi sama kinerja inilah kan sekarang disebut dengan talent tadi kan Pak ya. Kan gitu ya. Sehingga diharapkan nanti pada saat BKPSDM melakukan profiling, pemetaan, assessment, siapa yang pantas untuk menjadi kepala bidang, siapa yang pantas menjadi kepala dinas, maka dia dipastikan punya kinerja bagus, punya kompetensi bagus, sehingga diharapkan juga punya karir bagus. Kan gitu Pak ya. Tidak hanya karirnya oke, promosi oke, tapi nggak punya kompetensi, kan gitu Pak ya. Kan gitu. Di balik kompetensi, di balik karir itu kan sebetulnya ada kompetensi. Untuk tahu nanti hasil penyetaraan ini punya kompetensi, punya kinerja kan di tengah-tengah namanya ada assessment kan Pak ya. Assessment itu kan
ingin tahu ada nggak kesesuaian antara Bapak Ibu sebagai kandidat dengan posisi yang dituju atau yang kosong tadi. Kan ya, maka berkaitan dengan karir tadi sami mawon podoa itu, maka perlu ada namanya pola karir internal. Pola karir internal itu misalnya begini. Oke, bagi mereka yang pejabat fungsional madya 4 atau 4B, dia secara syarat sudah boleh diangkat menjadi kepala dinas, baik melalui namanya seleksi terbuka atau namanya talent management misalnya. Kan gitu Pak Ayu. Sehingga semuanya orang akan mengapresiasi itu. Sehingga mereka nanti Bapak Ibu, para pejabat fungsional yang dilantik terutama maupun yang sudah menjadi pejabat fungsional, awal karirnya itu sudah tahu, karir pertengahannya di mana sampai puncak karirnya. Puncak karirnya itu apakah dia akan menjadi madya utama atau nanti puncaknya bisa jadi kepala dinas atau kepala badan bahkan sekda kan. Sehingga nanti peluang ini, kesempatan ini digambarkan di dalam namanya pola karir instansi. Sehingga sebelum pola karir itu dijalankan diisi, maka di tengah-tengahnya ada namanya pengembangan karir. Nah, pengembangan karir itu artinya ikhtiar untuk menyiapkan para pejabat fungsional ini supaya siap jadi kepala bidang, supaya siap menjadi kepala bagian, supaya siap menjadi kepala dinas kan gitu kan. Tentu caranya tadi banyak kan, bisa pelatihan, bisa magang, bisa pengembangan dan sebagainya. Nah, kalau Bapak punya kompetensi, punya kinerja, kan kita harapkan karir. Tetapi Bapak Ibu yang juga karirnya bagus, kan diharapkan juga punya kompetensi kan, Bapak Ibu ya. Kan gitu Bapak Ibu. Nah, baru nanti poin yang ketiga namanya kesejahteraan. Dalam regulasi permenpannya, bagi Bapak Ibu yang disetarakan, yang kemarin dilantik oleh Pak Bupati, data disampaikan oleh Pak Asisten, maka take home pay-nya itu tidak turun sama dengan jabatan struktural sebelumnya. Ya, termasuk kalau misalnya maaf di Kutai Kartanegara menerapkan namanya kelas jabatan untuk tunjangan kinerja atau tunjangan perbaikan penghasilan. Kalau di pusat kan sudah pakai kelas jabatan semua. Artinya begini, kalau sebelumnya maaf Pak Gagus kasih umum kepegawaian, kelasnya misalnya 9, maka atau 10, 9 misalnya. Maka pada saat dilantik menjadi fungsional, maka kelasnya juga 9. Sehingga harga jabatannya, katakanlah 5 juta juga enggak turun. Tetapi kemudian di Perminpan 17 kalau tidak salah, boleh nanti menyesuaikan kelas jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Kenapa? Karena ada kasus kalau tidak tadi di Kementerian Perhubungan, kasihnya itu kelasnya 9. Mohon maaf Pak Bagus ya, kan kelihatan Pak Bagus. Tapi setelah dia jadi fungsional, kelas jabatan fungsionalnya 10. Jadi kan aturannya tidak boleh turun kelas ya, padahal kelas fungsionalnya sudah 10. Nah, ini boleh Pak disesuaikan, cari yang menguntungkan. Nah, inilah salah satu cara ikhtiar pemerintah sampaikan oleh tadi Pak Asisten bahwa kesejahteraannya itu tidak turun. Tentu gaji sama, yang membedakan adalah tunjangan fungsional dan tunjangan penghasilan kan Bapak Ibu ya. Tentu dengan istilah-istilah lain ya, dengan istilah pendapatan penghasilan lain-lain. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, peran BKPSDM, bagian organisasi, OPD maupun pejabat fungsional yang bersangkutan itu sangat penting dalam hal ini. Ya, apalagi di masa-masa awal Bapak Ibu dilantik sebagai pejabat fungsional. Karena pertanyaannya, saya ini mau ngapain? Kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau enggak ada langkah-langkah cepat. Nah, alhamdulillah ini ya Bapak Ibu dari BKPSDM itu betul-betul cepat mengikhtiarkan berusaha untuk mengumpulkan tanda petik ya, untuk mendiskusikan lah. Paling tidak inilah yang perlu dilakukan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sebagai catatan penutup nanti dari kami saya izin sekilas menyampaikan pembinaan jabatan fungsional Bapak Ibu ya, hasil pernyataan dulu sekilas gitu ya. Nanti ini untuk melengkapi yang di atas itu, mudah-mudahan ini ada semacam ilustrasi perspektif sebetulnya bagaimana sih pembinaan jabatan fungsional. Walaupun ada beberapa sudah yang disampaikan tadi. Pertama, Bapak Ibu, kedudukan pejabat fungsional adalah pelaksana teknis di bidang fungsionalnya. Kalau analis tentang kepegawaian,
Ya, kalau perencanaan tentang perencanaan, kalau arsiparis tentang arsiparis tentang arsiparis itu kira-kira dulu. Dan itu melekat tanggung jawab dan wewenang tugas fungsinya. Nah, secara struktur organisasi, Bapak Ibu nanti penempatannya adalah di unit kerja yang berkaitan dengan tugas fungsional. Misalnya analis kepegawaian, tentu adalah di fungsi kepegawaian. Tolong jangan ditempatkan yang tidak hubungan dengan kepegawaian. Kan gitu dulu Pak ya. Karena ada kasus juga sih Pak ya, tapi bukan konteks penyetaraan. Sehingga nanti tanggung jawab kedudukan dalam struktur organisasi Bapak Ibu tuh tertinggi sampai ke JPT Madya. JPT Madya itu kalau Sekda Pak, kalau provinsi Pak Sekda. Nah, karena JPT Madya, maka utama itu adanya di provinsi. Kenapa? Karena di kabupaten itu biasanya tertingginya Pak Sekda, eselon 2A satu-satunya kalau tidak salah Pak ya, itu kelasnya 15 Pak. Nah, kelasnya 15 sedangkan utama kita adalah kelasnya sudah 14. Bahkan ada jabatan fungsinya di kelasnya 15 seperti peneliti. Sehingga nanti kedudukan para pejabat fungsional yang dilantik kemarin bisa di bawah eselon 3, mohon maaf Pak ya, Kabak Kabit, atau ditarik misalnya ke eselon 2-nya. Kalau di BKN semuanya ditarik ke eselon 2 Pak, karena eselon 3-nya udah pada nggak ada. Gitu loh. Monggo, sesuai dengan hierarki. Karena di Bapak Ibu masih ada eselon 3, administrator, maka nanti penempatannya yang pertama mudah bisa di bawah eselon 3. Tetapi nanti andai kata Pak Bagus 2 tahun kemudian jadi Madya, maka garis komandonya itu langsung berada di JPT Pratama, Pak. Kepala badan. Dan khusus Madya, mohon maaf nanti mungkin ini hanya sekilas saran, tolong nanti ditarik semua di BKP SDM. Karena kalau ditempatkan di OPD, khusus Anies Kepegawaian, maaf kepegawaian ya di KSDM, tapi nanti kalau jabatan lainnya, misalkan arsiparis tentu di dinas kearsipan gitu Pak ya. Jadi itu kalau perencana di Bapeda itu saya kira ya itu karena berkaitan dengan tadi garis komando dan berkaitan dengan tugas-tugas di Madya. Nah ini strukturnya Pak. Jadi Bapak Ibu adalah sebagai pelaksana bidang jabatan fungsional yang keberadaannya nanti bisa di bawah eselon 3 atau eselon 2. Mohon maaf tidak bisa eselon 4 ya, karena kelasnya sama. Kecuali yang pertama mungkin ya, karena ini Bapak Ibu muda, itu minimal eselon 3. Itu ya. Yang kedua, nah ini saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa di dalam Perminpan tentang penyetaraan, itu ada mandat pasal bahwa instansi pembina perlu melakukan pembinaan jabatan fungsional hasil penyetaraan dalam rangka tadi kompetensi dan karir. Oleh karena itu di awal testimoninya nanti mohon Pak ya Pak Syuhada komunikasi koordinasi dengan instansi pembinanya masing-masing. Ya, di sini ada instansi pembina kami BKN, analis kepegawaian, ada kemudian arsiparis, Bappenas dan sebagainya, ada 50 lebih instansi pembina. Ada kemudian instansi pengguna adalah Bapak Ibu gitu ya, di Kutai Kartanegara. Pejabat fungsional kemarin dilantik adalah pejabat fungsionalnya. Tentu juga ada namanya organisasi profesi. Ini tolong dulu itu Bapak Ibu yakin. Karena kalau jabatan struktural kan tidak ada instansi pembinanya. Itu ya. Nah, bagaimana kemudian kerangka pembinaan hasil penyetaraan Bapak Ibu? Jadi agak menarik seperti ini. Nanti instansi pembina itu akan membuat standar. Ya, apakah standarnya berupa standar kompetensi, pedoman, penyusunan, atau juga juknis, itu akan dibuat sama instansi pembina. Nah, kemudian instansi pembina bersama-sama Bapak Ibu sebagai instansi pengguna itu melakukan namanya transfer of skill tadi. Apakah sosialisasi, apa namanya BIMTEK, apa kemudian seperti ini, silakan. Sehingga nanti secara bertahap ada implementasi secara bertahap penuh Pak, sampai full implementasi, sehingga nanti betul-betul pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan jabatan fungsional itu dengan standar instansi pembina. Nah, tentu kami punya kewajiban untuk monitoring. Nah, BKPSDM punya kewajiban untuk monitoring semua fungsional yang ada di Kutai Kartanegara dan wajib melaporkan ke instansi pembinanya masing-masing.
Nah, kami juga punya kewajiban untuk melaporkan secara tahunan kepada Minpan dan BKN maupun LAN. Dalam konteks apa? Dalam konteks pengendalian tadi, pengendalian kualitas dan. Nah, bagaimana pengelolaannya Bapak Ibu? Nanti ketika mengangkat fungsional itu sudah ada, harus wajib ada formasinya. Itu pertama. Kedua, ketika pengangkatan tadi, kalau konteks tadi mengangkat perpindahan atau pengangkatan melalui kenaikan jenjang, itu ada namanya uji kompetensi. Jadi nanti misalnya Pak Bagus dari Moda ke Madya itu ada namanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu nanti bisa kita berdialog, koordinasi Bapak Ibu ya. Jangan yang dibayangkan yang gede-gede, tidak gitu ya. Itu hanya mengkonfirmasi apakah misalnya contohnya Pak Bagus layak nggak menjadi Madya. Oke, nah uji kompetensi bisa dilakukan oleh instansi pengguna. Tentu ada komunikasi dengan instansi pengguna. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, antara kebutuhan dan pengangkatan itu harus satu sambung. Tidak boleh bisa-bisa. Kenapa? Karena bisa isi dari CPNS yang pertama, tapi yang muda Madya itu harus naik jenjang. Itu pertama. Yang kedua, antara pengembangan kompetensi pengangkatan itu satu paket. Jadi diharap kompetensi kita karirnya juga meningkat, kan gitu ya. Kompetensi meningkat, karir meningkat. Tapi ketika karir meningkat, kan kita harapkan juga Bapak Ibu punya kompetensi. Sehingga nanti pengembangan kompetensi yang apakah pelatihan tadi, apakah bimbingan teknis, apakah workshop, itu harus nyambung, harus dengan karir. Kalau bahasa Bapak Ibu, teman-teman kita namanya punya civil effect. Saya kasih contoh. Ini kan acara hari ini. Nama kemudian tolong buatkan sertifikat. Sertifikat ini kemudian ada nilai angka kreditnya. Nanti saya tanda tangan gitu. Atau dari Pak Kapolnya tanda tangan. Nah ini maksud saya Pak. Jadi pengembangan kompetensi sekaligus ada civil effect atau karir. Kan lumayan satu angka kredit ini Pak. Itu jadi banyak yang sebetulnya bisa dilakukan ya. Nah, kemudian yang ketiga, antara penilaian kinerja ke depan tuh harus nyambung dengan namanya penilaian angka kredit. Selama ini enggak kan Pak Bagus ya? Jalan sendiri. Nah, itu yang namanya cascading kan Pak ya? Sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengumpulkan angka kredit. Jadi kalau di DSKP-nya Pak Bagus ada namanya analisis kebutuhan, pada saat melaksanakannya sudah ada namanya dokumen kebutuhan. Itu namanya bukti fisik. Jadi tidak perlu angka itu dicari Pak. itu ya. Nah, nanti Pak, hasil kinerja sama kredit itu dipakai untuk naik pangkat, naik jabatan. Tinggal estimasinya nanti mau naik 4 tahun, mau naik 2 tahun, 3 tahun, tergantung dari Bapak Ibu. Oke, makanya nanti ada namanya target angka kredit maksimal, minimal. Kalau Bapak Ibu memaksimalkan tiap tahun, dipastikan 2 tahun lebih bisa naik pangkat. Kalau Bapak Ibu slow-slow saja ya bisa 4 tahun. Gitu. Silakan pilihan ada di Bapak Ibu. Nah, tentu nanti di tengah-tengahnya itu boleh Bapak Ibu diberhentikan. Jadi misalnya maaf Pak Bagus sekarang pejabat fungsional, itu ada 6 sebab, Bapak 5 sebab Bapak itu bisa diberhentikan dalam jabatan fungsional. Sebab pertama itu Bapak Ibu karena mengundurkan diri. Ya kalau atasnya oke, ya sudah. Kalau udah mengundurkan diri, Bapak Ibu tidak boleh balik ke jabatan fungsional semula. Sebab yang kedua, karena Bapak Ibu itu diberhentikan sementara menjadi PNS. Kalau Bapak Ibu terkena diberhentikan sementara PNS, maka pejabat fungsionalnya juga berhenti. Ada 3 sebab sementara PNS. Sebab pertama, Bapak Ibu menjadi pejabat negara yang tidak dipilih. Misalnya jadi menteri. Tahu-tahu Pak Bagus jadi jubirnya presiden kayak Pak Ngabalin. Itu namanya pejabat negara yang tidak dipilih. Kalau dipilih kan Pak Presiden, anggota DPR, anggota DPD kan. Jadi menteri gitu. Namanya non-election, non-elected. Selesai jadi menteri, selesai jadi jubir presiden itu boleh balik lagi. Jadi posisi pensiun sementara. Posisi pensiun sementara yang kedua, kalau Bapak Ibu tuh menjadi anggota komisioner. Siapa tahu jadi KPUD misalnya ya. Itu artinya PNS-nya diberhentikan sementara, jabatan fungsionalnya diberhentikan. Selesai jadi anggota komisioner, boleh balik lagi dengan catatan Pak kabarnya Pak Suada mau terima kan gitu. Mau terima itu artinya ada formasi.
Gitu. tentu, tentu kan nanti kalau ada seperti itu harus ada tertulis Pak Suhada ya. Nanti boleh balik kalau ada formasi, kalau enggak itu nanti nuntut-nuntut kan Pak. Ya, sebab yang tiga karena peradilan, hubungan pengadilan itu Pak ya. Cuti negara, cuti liwantungan negara, apa itu belajar itu silakan dah. Nah, yang ini yang menarik, yang sebab yang keempat itu ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural. Jadi kalau misalnya Pak Bagus tahu-tahu besok 1 hari, 1 minggu, 3 bulan kemudian dilantik menjadi kepala bidang karena syarat ini dipenuhi, maka posisi Pak Bagus sebagai pejabat fungsional itu diberhentikan. Nah, misalnya mau berhenti, mau balik lagi boleh dengan istilah pengangkatan kembali. Atau menjadi JPT Pratama kepala dinas, boleh. Itu istilahnya Pak. Nah yang terakhir tidak memenuhi syarat jabatan. Jabatan berkaitan tadi kompetensi sama pendidikan. Saya kira itu informasi awal. Jadi itu Bapak Ibu. Nah tentu sekali lagi ada Bapak, ada kami instansi pembina, ada instansi pembina lain, atau atasan langsung yang berperan, termasuk ada BKN secara keseluruhan maupun Kemenpan. Nah, ini yang perlu dimiliki nanti Bapak Ibu ya. Tolong ini pejabat fungsional, kompetensi saya kira di mana-mana lah ya. Tolong pahami betul kompetensi baik struktural maupun fungsional pelaksanaan. Nggak mungkin kita bisa eksis di organisasi kalau nggak punya kompetensi. Nah, kedua, tolong akrab dengan kemajuan teknologi. Kan gitu ya Pak Juanda. Apalagi sekarang generasi. Tolong akrab dengan kemajuan teknologi Bapak ya, dengan istilah digitalisasi dan sebagainya ya. Yang ketiga, tolong juga punya kemampuan di data analitik. Karena setiap decision making itu perlu ada namanya data. Nggak mungkin Pak Suhada BKPS menghukum orang kalau nggak punya data. Kan gitu Pak ya? Nggak mungkin Pak Suhada, Pak Kaban, Pak Sekda itu mempromosikan orang nggak punya data. Kan gitu Pak ya? Nggak mungkin kan ini dilakukan acara hari ini nggak punya data. Yang disebutkan tadi oleh Pak Rokib 282, 178, 251 itu kan data. Sehingga kalau data ini masuk semua 282 yang mendaftar, oh hebat pekerjaan ini diminati oleh teman-teman. Kan gitu kan maknanya kan. Hebat bahwa BKPSDM itu menyelenggarakan sukses. Hebat bahwa teman-teman punya atensi. Kan itu dari data. Ya, jadi ini Pak tolong nanti apa namanya kompetensi ya teknologi adaptif terhadap kemajuan teknologi juga dilakukan ya. Nah, yang ini yang menarik Bapak Ibu, struktur organisasi, perubahan struktur organisasi sekecil apapun itu akan berdampak berpengaruh pada kompetensi yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Di kami Pusbin Pak, sekarang kabitnya tidak ada, kasihnya tidak ada, hanya ada kapusnya, eselon 1, 2, 1, eselon 2, 1, studi struktural. Ini kan berdampak pada kompetensi juga, Pak. Cara mendisposisi, cara memerintah orang, udah beda-beda loh, Pak. Artinya nanti, tolong pejabat fungsional hasil penyataan tadi, tidak hanya single technical tadi, hanya tahu kompetensi teknis, tapi juga punya kompetensi lainnya, yang terutama menyangkut tentang manajerial tadi. Kenapa? Karena salah satunya basis karirnya itu adalah boleh namanya siksa kejabatan struktural atau manajerial. Sehingga Pak, konsekuensinya perubahan struktur organisasi kecil apapun itu akan mengubah jalur karir Bapak Ibu. Saya kasih contoh misalnya di BKN. Kalau JPT Pratama kosong, kasus kemarin 5, kan tidak mungkin dari kepala bidang Pak, eselon 3. Kenapa? Karena semua fungsional. Sehingga sumber nanti yang akan duduk di JPT Pratama, kepala biro, direktur, kepala dinas, itu adalah pejabat fungsional Pak. Jadi di kami nggak mungkin ada peserta dari kepala bidang Bapak. Kalau JPT Pratama, mesti dari fungsional semua. Ini kan berubah Pak. Sehingga nanti kompetisi kuncinya juga berubah kompetensinya. Sehingga nanti tanggung jawab karir itu tidak mutlak ada di BKPSDM, tapi ada di Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional. BKPSDM itu sekedar memfasilitasi. Di BKN ada lowongan dong, silahkan.
Kan gitu. Besok ada lowongan kepala dinas, silakan Anda. Kan gitu, Pak ya. Besok ini ada ini, silakan, kan gitu, ada asesmen. Kan gitu. Itu kira-kira Pak ya. Dengan berubah struktur organisasi itu ya. Nah, tentu nanti jalur karirnya Bapak Ibu kan cuma dua, kita sama, saya dengan Bapak Ibu sama, kalau enggak struktural ya fungsional kan. Ada juga sih pelaksana kan gitu. Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan pilihan tadi, pilihan karir Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu cocok di jalur karir struktural, manajerial, atau Bapak Ibu cocok di fungsional tadi, yang tentu di tengah-tengahnya kecocokan ini biasanya dijawab dengan istilah assessment, dijawab dengan istilah seleksi, dijawab dengan istilah pemetaan, dijawab dengan istilah profiling, kan gitu ya. Maka kemudian asesmen kebutuhan karir, apakah kandidat Pak Bagus itu cocok dengan jabatan-jabatan yang kosong itu. Kan gitu, jalur karir kan kita seperti itu kita Pak ya. Ya Pak. Sehingga nanti ke depan Bapak Ibu, dasar dan fokusnya tentu tolong kualifikasi dulu gitu ya. Misalnya, tidak untuk kepala dinas semuanya harus S2 misalnya. Ya misalnya. Dan tentu teman-teman harus sekolah kan gitu. Kualifikasi dulu Bapak Ibu ya. Nanti yang dasarnya adalah kualifikasi tadi kalau menurut Undang SN, kompetensi, kinerja dan integritas ya. Jangan hanya kompetensi dan kinerja juga tapi integritas juga. Tentu nanti fokusnya apakah Bapak Ibu cocok di manajerial, struktural, atau cocoknya justru di keahlian Bapak Ibu. Nah, tentu nanti titik awalnya dari satu family. Satu family itu begini. Oke, kalau Anies kebagaian tentu di BKP SDM dong, kan gitu Pak ya. Kan gitu ya Pak Suhada ya. Atau dipindahnya ke OPD yang hubungannya dengan kepegawaian. Tapi kalau sudah bidang, bisa jadi dia tidak kawin ke organisasi. Tapi jadi kalau kepala dinas, dia bisa di dinas apapun kan selama kompetensi, kualifikasi, kinerja nyambung kan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kepala dinas JBT Pratama itu banyak aspek manajerialnya kan misalnya. Ini kan itu Pak. Jadi berkaitan dengan namanya pergerakan Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional. Sehingga Bapak Ibu nanti pergerakan arah pembinaan karir jabatan fungsional hasil penyertaan terutama adalah bagaimana kabupaten kota negara yang sekali lagi inisiatornya itu adalah BKPSDM bersama-sama bagian organisasi dan Pak Sekdanya menyiapkan mereka kemarin yang dilantik sehingga mereka betul-betul punya kompetensi, punya kinerja sehingga rencana karirnya dimanapun dia juga bisa eksis. Jadi talent mobility-nya, career mobility-nya. Sehingga nanti jalurnya Bapak bisa jalur fungsional pilih ya atau jalur manajerial. Katakanlah sekarang Pak Bagus. Nah, Pak Bagus ini kan kalau jalur fungsional saat ini kan bisa ke Madya, sampai utama. Kan iya dengan kenaikan jenjang. Atau Pak Bagus itu masuk potret radar Pak Kaban masuk namanya manajemen talenta kan. Setelah ada asesmen kan, oh Pak Bagus ternyata punya di kelompok star dong kan gitu. Berarti nanti posisinya Pak Bagus pejabat fungsional, tapi dia masuk di talent pool yang namanya star, sehingga dia layak menjadi kabit, layak menjadi kepala di dinas. Atau karirnya bisa lintas fungsional. Lintas fungsional itu Widyaswara boleh pindah ke peneliti, perencana boleh pindah ke analis kebijakan, analis kebagian boleh ke asesor. Itu Pak boleh lintas fungsional selama satu rumpun ya dengan syarat mekanisme diikuti, syarat dipenuhi, judgement terakhir yang bersangkutan layak. Kan banyak sekarang yang pindah Pak ya. Contoh, teman-teman LAN kemarin dari peneliti banyak pindah ke analis sistem aparatur Pak Bagus. Boleh pindah lintas fungsional. Teman-teman dia sekarang pindah ke dosen. Nah, itu lintas fungsional. Jadi secara karir boleh, Pak. Nah, atau di manajerial tadi, Bapak, ya. Tentu manajerial itu tadi ya eselon 4, eselon 3, eselon 2 kan ada namanya promosi tadi ke apakah ke atasnya ya eselon 3 sampai eselon 2 kalau di Kutai Kartanegara gitu Bapak Ibu ya. Ya, yang katakanlah apakah dengan mekanisme open recruitment, open bidding, open selection ya kalau JBT Pratama atau namanya close karir manajemen talenta tadi sudah ada suksesor-suksesornya itu ya. Atau Bapak Ibu yang duduk di sini struktural boleh pindah ke fungsional yang relevan dengan latar belakang jabatannya. Katakanlah maaf tadi Pak Suhada di BKPSDM boleh dong berminat menjadi JF analis kebagian analis SDM aparatur atau menjadi asesor. Ya, dengan istilah diagonal tadi.
Itu Pak. Nah, kemudian Bapak di samping tadi jalur fungsional, jalur manajerial, ada namanya karir, namanya squad karir tim. Sehingga nanti ada tim-tim Pokja Pak, Bapak ya. Pokja itu kira-kira begini. Misalnya sekarang saya masuk ke ketua Pokja pelaporan CAT nasional. Pak Bagus nanti diserai menjadi ketua kelompok kerja apa. Itu namanya squad pasukan tim, Pak. Tapi bisa dengan karir tanpa batas. Pindah organisasi, sesama organisasi pemerintah, atau pindah ke jabatan di luar ASN. Kan bisa karir tanpa batas kan ya. BUMN dan sebagainya, atau bahkan jalur politik. Jadi karir banyak Pak. Cuman di kita biasanya kalau nggak fungsional ya manajerial tadi kan nggak ada jalur pelaksana ya. Ya kalau orang yang nggak mungkin lah namanya kita punya anak pingin di SD, SMP, SMA, S1, S2 kan. Tentu juga Bapak Ibu yang masuk PNS ASN mulai dari yang terendah tentu ingin teratas gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu pilihannya nanti sekali lagi peran BKD, BKPSDM gitu ya. Nah sehingga posisinya nanti Pak Bagus jabatan fungsional keahlian muda, dia itu boleh pindah lintas fungsional atau boleh nanti ke jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi. Ya sekali lagi ada proses asesmen tadi. Kan gitu Pak ya. Kenapa perlu ada asesmen? Karena jabatan strukturnya cuma satu. Kan gitu Pak Juanda ya. Pak Suada ya. Sedangkan kandidatnya banyak, maka itu perlu ada asesmen dong. Orang yang the best kandidat itu yang cocok dengan yang cocok dihargai untuk duduk dalam jabatan. Nah, ini Pak, tolong nanti dengan perubahan organisasi, perubahan saat ini Bapak Ibu ya, ada istilah transformasi karir. Jadi transformasi karir itu kira-kira begini, Bapak Ibu hasil penyetaraan terutama gitu ya, maupun yang lainnya, tolong definisikan ulang kesuksesan Bapak Ibu menjadi ASN. Definisikan ulang Bapak Ibu menjadi PNS. Bahwa kalau selama ini cara berpikir kita berat ke struktural, mestinya pelan-pelan berat kepada fungsi karena keahliannya. Kalau Bapak punya fungsi keahliannya, Bapak akan eksis di mana-mana, bertarung struktural juga akan menang. Kalau selama ini cara berpikir kita selalu hierarkis, maka sekarang lebih fleksibel kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu cara berpikirnya punya anak buah sehingga tinggal perintah sana sini. Kalau sekarang adalah Bapak punya tim. Iya kan? Bedanya struktur sama fungsional koordinator, subkoordinator apa? Kalau sebelumnya kan Pak Bagus punya anak buah ya. Kan gitu Pak ya, ada fungsional, ada pelaksana. Kalau sekarang punya tim, Pak. Maka kemampuan membangun tim di situ juga dituntut, Pak. Ya, kalau selama ini sukses Bapak Ibu dari struktural, maka ke depan sukses adalah keahlian. Nah, ini diperlukan secara pelan-pelan untuk introspeksi. Muhasabah itu apa? Untuk mengkaji kita sebetulnya keahlian karir kita itu apakah selama ini Bapak dengan dinamika perubahan yang begitu cepat tadi. Saya kira itu ya Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf banyak hal yang belum terjawab, beberapa poin yang mungkin bisa untuk bahan diskusi ya Bapak Ibu berkaitan dengan penyetaraan jabatan. Sekali lagi Bapak Ibu sudah dilantik, maka berlaku namanya pejabat fungsional, berlaku namanya pembinaan fungsional Bapak Ibu, sehingga nanti penguatannya ke depan yang inisiasinya BKPSDM adalah pembinaan